A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mohon izin kita mau ngaji sebentar, tapi qadarullah lagi disiap-siapin dulu ya sahabat. Umar, sini Soleh. Jazakumullah khairan, Mas Yana, barakallahu fikum. No sure. Umar. Jazakumullah khairan Ibu Edvi, Mas Deal Story, semua teman-teman yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di kolom komentar suaranya jelas atau enggak. Kalau nanti suaranya kurang jelas biar bisa diperbaiki segera insyaallah. Teman-teman yang dirahmati. Oh iya. Jazakumullah khairan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kepunyaan Allah, sholawat juga bertangkikan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Teman-teman yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah berkenan untuk sama-sama belajar di subuh ini. Ada di antara sahabat mungkin sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ada yang sedang berharap, semoga Allah mudahkan harapan-harapannya sesuai dengan kenyataannya. Ada yang mungkin sedang gundah, Allah tenangkan jiwa dan raga dan hatinya. Ada yang mungkin sedang kurang, Allah cukupkan dengan kecukupan terbaik dari karunia-karunia-Nya. Dan semoga kita terus istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sekali udah meluangkan waktu untuk sama-sama belajar. Izinkan kita sama-sama tadabbur Quran Surah Al-Insyirah, surah nomor 94. Hari ini kita mau tadabbur Quran Surah Al-Insyirah, surah ke-94. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, biar yang terlambat atau baru datang atau baru masuk bisa tahu kita lagi tadabbur Quran surah apa. Izin menyapa sebentar sambil nanti diketik di kolom komentar Al-Insyirah, semua full insyaallah nanti. Surah 94 Al-Insyirah. Izin Ibu Fenti Dwi kami sematkan ya Ibu, biar yang terlambat nanti bisa ikut. Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Al-ayah. Dari kecil mungkin
Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Dari kecil mungkin kita sering banget dengar ayat-ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah, tapi mungkin ada di antara kita yang hanya sekedar hafal, belum tahu makna-maknanya, hanya sekedar tahu tapi mungkin belum bisa mengamalkannya. Nah, kali ini, pagi ini, kalau Allah menolong dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki dan kami punyai, semoga Allah tolong kita untuk bisa bahas satu persatu ayatnya. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Pernah sahabat yang dirahmati Allah dalam tafsir dikisahkan Rasulullah SAW kecil tiba-tiba diambil. Teman-teman sepermainannya waktu Nabi SAW kecil kaget. Nabi Muhammad tiba-tiba diculik, diambil. Kalau dalam bahasa kitanya demikian ya. Beliau diambil, ternyata yang ngambil bukan orang. Yang ngambil adalah malaikat Jibril, membelah dada Rasulullah SAW sedari kecil. Lalu dibersihkannya dada Nabi SAW dan tersisanya hanyalah kebaikan-kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tersisa kebaikan di dada Nabi SAW. Sudah nggak ada lagi iri, dengki, dendam. Yang ada hanya kebaikan, sifat pemaaf, sifat rahman. Australia hadir Ibu Reni Andrian, jazakumullah khairan. Pacitan hadir, jazakumullah khairan. Teman-teman, itu Rasulullah, dadanya bersih. Alam nashrah laka sadrak. Allah telah melapangkan dadanya Rasulullah SAW. Waktu Nabi merasa sedih, Allah langsung menghibur Rasulullah. Waktu Nabi merasa beban ini teramat berat, Allah yang menguatkan Nabi SAW. Waktu Nabi pernah merasakan kehilangan karena wafatnya orang yang disayang, seperti Bunda Khadijah, seperti wafatnya daripada keluarganya Nabi, tapi Allah lalu kemudian datang menghibur Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun Allah telah menurunkan beban darimu. Beban yang berat dipikul baginda Nabi kerasa ringan. Tahu kenapa? Karena baginda Nabi SAW gak pernah memikulnya sendirian. Tapi baginda Nabi SAW menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang, ada Allah. Tulis di kolom komentar sahabat, kenapa Nabi selalu merasa lapang dadanya? Karena beliau punya rumus, tenang, ada Allah. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Tenang. Kenapa Nabi selalu bahagia? Karena Nabi selalu merasa tenang, ada Allah. Tafsir Al-Insyirah. Tafsir Al-Insyirah. Tenang, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah membersihkan jiwa baginda SAW dari segala perasaan cemas, gelisah, susah, menderita. Nabi juga dijadikan selalu tenang, percaya akan pertolongan Allah dan percaya akan bantuan Allah itu datang. Dan Nabi yakin bahwa Allah yang menugasinya sebagai Rasul tidak akan pernah membantu musuh-musuhnya kecuali pasti akan memenangkan agamanya. Itu keyakinan yang dihujamkan dalam dadanya Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak. Dibuka dadanya Nabi, dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Sebelumnya aja udah bersih, tapi dibersihkan tambah bersih lagi. Dengan tidak adanya buruk sangka kepada Allah, dengan yakin bahwa Allah pasti akan membersamai, dengan keyakinan bahwa Allah akan membantu beliau. Ibu Dwi Aprilia jazakumullah khairan, Mas Oreng jazakumullah khairan, teman-teman semua jazakumullah khairan. Ada Allah sahabat. Apa yang membuat hati kita selama ini gusar? Belum cukup merasa tenang ada Allah. Padahal kalau selain ayat ini kita baca,
Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang lain, di antaranya di ayat yang masyhur, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih ya, aku bersamamu. Kata Allah begitu kan? La tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu khawatir, jangan kamu ngerasa kurang. Innallaha ma'ana, ada Allah sama kita. Saat ada orang yang zalim kepada kita, ingat selalu ada Allah sama kita. Saat pengkhianatan itu terjadi, ingat selalu ada Allah sama kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayat yang kedua, dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa Allah meringankan beban yang dipikulkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan penyebaran risalah-risalahnya. Dengan demikian, Nabi dapat mudah menyampaikan risalah ini kepada manusia dan diterima dengan tentram di jiwa manusia yang menerimanya. Tapi ada tantangan-tantangan yang Nabi tetap hadapi dengan musuh-musuh yang menentangnya. Ini tafsir daripada ayat yang kedua surah Al-Insyirah. Diringankan beban Nabi, dimudahkan manusia menerimanya bagi yang menerima, walaupun tetap ada penentang-penentangnya. Ingat selalu sahabat, betapapun engkau baiknya, akan selalu ada yang tidak suka. Rasulullah begitu mulia dan sempurnanya, tetap ada yang tidak suka kepada beliau. Tapi kan kita tahu, fokus kita bukan kepada sang pembenci, fokus kita kepada yang mencintai. Dan kita tahu, dan kita belajar dari Nabi, yang membuat lisan ini mudah bicara itu Allah. Yang membuat hati ini tergerak untuk memposting kebaikan itu Allah. Yang membuat jiwa raga ini tergerak untuk mengamalkan amal baik yang kita ketahui itu Allah. Makanya banyak-banyak berdoa sama Allah. Minta, ya Allah mudahkan agar supaya yang diketahui bisa diamalkan. Ya Allah mudahkan kami semua yang hari ini, subuh ini, pagi ini sedang sama-sama belajar untuk bisa segera mengamalkan apa yang kita punya dari ilmu yang tak seberapa yang Engkau izinkan kami belajar bersama di pagi ini. Sahabat suka ngerasa gak sih? Tiap hari Allah mudahkan untuk ngaji, lalu pelan-pelan kayak ada rasa yang kurang. Duh, kalau subuh ini gak ngaji rasanya gimana gitu. Satu, itu tanda sayangnya Allah. Yang kedua, Allah sebenarnya lagi ngasih sinyal, hambaku ini ilmu, ayo amalkan ya. Hambaku ada sedikit, ayo segerakan ya. Kalau teman-teman pernah udah ada perasaan, kayaknya kalau gak ngaji waktu subuh itu ada yang kurang, ketahuilah itu sudah sampai pada tahap dimana boleh jadi Allah tuh mengizinkan kita itu jadi hamba yang punya karakter. Subuh bangun, lalu mengaji, lalu menambah pundi-pundi kebaikan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mulia bersabda, "Man yuridillah bihi khair yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah buat dia faham agamanya. Rasulullah yang juga telah pernah bersabda, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapa saja yang mengaku orang muslim. Lalu Allah berfirman, setelah Muhammad SAW diangkat, lalu baginda SAW diangkat menjadi Rasul, maka beliau mulai melaksanakan tugas-tugas kerasulan beliau, menyampaikan agama Allah kepada orang-orang kafir dengan mengajak mereka untuk mengucap La ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Beliau menciarkan agama Allah, baik awalnya secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Itu semua pernah terasa berat, tapi ayat ini meringankan apa yang tadinya terasa berat. Kalau seorang hamba pernah dalam hidupnya merasa berat, saat kemudian dia bersegera mengingat Allah, seketika apa perasaan berat yang di awalnya kerasa berat
perlahan pelan-pelan nanti akan terasa ringan, insya Allah. Terasa ringan insya Allah. Karena ada Allah memenuhi selaksa hatinya. Berat bebannya Rasulullah. Bahkan baginda SAW pernah bersabda, Asyaddul bala adalah al-anbiya wa rasul. Asyaddul bala indan nas, manusia yang paling berat ujian-ujiannya itu hanya ada dua. Yang pertama Nabi, yang kedua Rasul. Orang-orang kayak kita gini sahabat, itu ujiannya gak ada berat-beratnya. Dan gak seberat Nabi dan seberat Rasul. Ujian kita tuh gak berat. Kita belum pernah diludahi ketika menyampaikan kebaikan atau posting kebaikan. Kita belum pernah sedikit pun diancam mau dibunuh. Kita belum pernah diguncang hatinya dengan fitnah-fitnah yang keji. Mungkin pernah, tapi gak ada kan yang sekeji Rasulullah SAW. Kita difitnah paling biasa-biasa aja. Belum pernah ada kan difitnah di antara kita sebagai orang yang gila, tukang sihir, pemecah belah mungkin, tapi rasa-rasanya enggak. Paling difitnah dalam perkara yang lain. Tukang apalah misalkan, tukang ngutang atau tukang apa. Tapi baginda SAW dituduh difitnah orang gila, tukang sihir, pemecah belah. Tapi beliau tetap jalan. Kalau kita mungkin udah mutung, pundung, malas. Kenapa sih saya mau niat baik kok diginiin ya Allah. Udahlah balik kanan bubar jalan. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah tuh pernah datang ke Taif, dilempar batu. Pernah ada yang datang malah dilemparin batu? Enggak pernah. Kita datang kadang disambut, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang dijemput pakai kendaraan yang prima. Di sana udah disiapin satu ruangan yang dingin. Ada air conditionernya. Lalu nyaman. Ngajinya di masjid. Masjidnya berkarpet. Wangi. Ditambah lagi masjidnya ber-AC. Ditambah lagi ada media. Ditambah lagi yang gak bisa kelihatan, ada layarnya supaya memudahkan. Kalau itu semua belum bisa menggugah kita untuk makin dekat dan makin yakin sama Allah nih, butuh apa lagi sahabat? Gak bisa datang ustadz ke pengajian, ada live streaming, ya Allah. Buka TikTok, ketemu. Instagram, ketemu. YouTube, ketemu. Kalau bukan dengan itu semua terus lantas kemudian kita makin dekat dengan Allah, terus mau butuh apa lagi? Mau butuh disiapin apa lagi? Jazakumullah khairan Sagittarius 94. Jazakumullah khairan teman-teman semua yang udah hadir. Ibu Kandi jazakumullah khairan. Terus kita mau butuh apa lagi coba? Kalau dengan itu semuanya masih membuat kita belum mau kembali ke Allah, terus kita butuh apa lagi? Dil Story, Juhaina, Santi, Meandra, D Emput, dan akun semua yang dirahmati Allah, teman-teman yang hadir. Kita mau butuh apa dan butuh berapa lama lagi sahabat? Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang dia berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Ayo kembali ke Allah. Jangan nunggu nanti deh. Umur kita gak ada yang tahu. Ustadz asli mana? Asli Semarang? Bukan. Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Garung, Desa Wonolelo. Begitu teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah ringankan beban Nabi. Allah sayang sama Nabi. Jazakumullah khairan Ibu Rani, jazakumullah khairan teman-teman semua. Sebab Allah sayang sama Nabi. Tahu tanda sayangnya Allah? Di antaranya diringankan beban kita. Gak ada yang berat sebenarnya. Yang berat ekspektasi kita yang terlalu berlebihan.
yang berat buruk sangkanya kita kepada Allah. Maka saya ngajak diri saya dan kita semua, teman-teman, mulai pagi ini selepas ngaji dan berikut-berikutnya, saya tahu kita semua sedang berjuang dengan ujian kita masing-masing, tapi berjanjilah, janji ya sama saya dan janji sama diri sendiri, habis kajian ini gak ada ruang buat buruk sangka sama Allah. Gak ada lagi ruang buat buruk sangka sama Allah. Isi dalam hati kita selalu baik sangka sama Allah. Makanya kayaknya saya buat konten kemarin kalimatnya gini, kalau gak salah ya. Oh iya teman-teman, boleh nih di screen video, boleh terus nanti disebarluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap ya di screen video, nanti di share, disebarluaskan gak apa-apa. Bismillah, sahabat yang dirahmati Allah, silakan punya cita-cita yang tinggi. Silakan punya impian-impian yang dahsyat dengan rencana-rencana yang sebegitu hebat. Tapi sisakan ruang di hati kita ya untuk tetap ridho dan baik sangka kepada ketetapan dan ketetapan. Tapi sisakan ruang di hati kita ya untuk tetap berbaik sangka dan ridho atas semua ketetapannya Allah. Kalau ternyata yang diimpikan, diharapkan dan dicita-citakan gak sesuai dengan kenyataan, harus sisakan ruang di hati kita untuk tetap ridho dan baik sangka sama Allah. Udah, share, sebarluaskan, jadikan story WA atau jadikan postingan di sosial media. Jadi maksudnya kalimat barusan, Nabi pernah bersabda, siapa yang ridho atas ketetapannya Allah, Allah ridho sama dia. Sahabat mau diridhoi Allah Subhanahu wa taala, caranya ingat, alam nashrah laka sadrak, harus lapang dada. Yang kedua, wawada'na anka wizrak, ingat Allah tuh udah banyak nolong kita, diringankan beban-beban kita. Waktu umur 17, emang kita gak pernah punya masalah? Pernah kan? Allah selesaikan? Iya. Emang waktu umur 25 kita gak kebentur masalah? Kebentur kan? Tapi selesai gak? Selesai. Sekarang umur 29, umur 30, 40, 50, kita kena masalah lagi. Terus gak Allah selesaikan gitu masalah-masalahnya? Gak mungkin. Orang umur 15, 16, 17, 20, 25, 30, 40, dari umur sebelum-sebelumnya dan beberapa episode hidup kesusahan yang pernah dialami, Allah tolong kok. Episode Corona kemarin 2020, kita semua tiarap, kita semua merasa sedih. Ada yang bahkan di PHK, ada yang bahkan gak bisa beli beras, gak bisa beli galon, gak bisa beli gas. Dan itu semua bunyi dalam waktu yang bersamaan, ditambahi bunyi indahnya, merdunya token listrik yang berbunyi nit, nit, nit. Masa-masa berat itu Allah tolong gak? Allah tolong kok. Kenapa sekarang umur 50, 60, terus kita seolah kayak siapa yang nolong ya? Loh, dulu-dulu udah Allah tolong, kenapa hatimu gelisah? Gak yakin, padahal aku dulu selalu menolongmu. Sekarang pun kalau kamu punya masalah, tetap penolongmu hanya aku, kata Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Poin yang pertama, berlapang dadalah. Poin yang kedua, ingat Allah selalu meringankan beban kita. Nomor 2, ingat Allah selalu bantu kita, selalu meringankan beban kita. Gak ada yang diringankan. Kalau kita dikasih beban seperti bagaimana Nabi dan Rasul dapat beban, habis kita teman-teman. Gak kuat. Berat bebannya Rasul. Kalau kita dapat beban seperti bebannya Rasulullah, berat. Gak kuat. Tapi karena Allah maha sayang, Allah maha baik, Allah maha cinta kepada tiap-tiap hamba, Allah lapangkan dada kita, itu yang pertama. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, diringankan bebannya. Nabi Muhammad diringankan, kita,
umat-umat akhir zaman juga diringankan. Bahkan ingat nggak, umatnya Nabi Musa tuh pernah bilang kan, saya anaknya meninggal dalam usia muda. Ibu anaknya berapa? 250 tahun. 250 tahun aja umatnya Musa bilang mati muda, karena umurnya waktu itu ribuan. 900, 950, 1000. Maka ada, teman-teman yang dirahmati Allah, kalimat akan datang satu zaman di mana nanti di zaman itu umat-umat tersebut umurnya cuma 60 tahun. Kaget umatnya Musa yang anaknya wafat 250 tahun. 60 tahun. Kalau saya dikasih waktu 60 tahun, saya akan full ibadah. Tidak akan ada waktu luang sedikit pun untuk memaksiati Allah. Karena sangat muda banget, 60 tahun. Dan itu kita, sahabat. Tapi hebatnya, siapa-siapa yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang melampaui umat-umat terdahulu. Jadi umatnya Rasul tuh enak banget. Sudah mah umurnya pendek, yakni ibadahnya juga pendek. Ibadahnya juga gak selama seperti umat-umat terdahulu yang ratusan bahkan ribuan tahun. Kita pendek tapi pahalanya menyamai pahala-pahala beliau. Salah satunya kemarin dikasih Lailatul Qadar. Salah duanya nanti dikali 700 kali lipat sampai lipatan yang tak sampai lipatan yang tidak terhingga. Kata baginda Nabi begitu ya, riwayat Muslim, asyra hasanat ila 700 di'fin aw at'afin katsirah. Mas Wawan, barakallahu fikum, Mas Wawan Purwokerto sekeluarga, teman-teman semua sekeluarga sehat terus, lancar, berkah. Allah kasih kemudahan, dadanya lapang. Terus yang ketiga, yuk kita beranjak ke Al-Insyirah ayat yang ketiga. Alladzi anqadha zahrak. Yang tadinya berat, memberatkan punggungmu, lalu Allah ringankan beban-beban itu. Tadinya kita berat, sini tuh berat banget rasanya. Ya Allah, nih ujian apa lagi ya? Ya Allah, habis, ada peribahasa Indonesia ya, habis jatuh tertimpa tangga. Ya Allah, nih apa lagi nih? Ya Allah, habis ini kok nggak rampung-rampung ya masalah hidup saya. Selesai satu datang lagi yang satu, selesai satu datang lagi yang satu. Kapan selesainya nih ya Allah? Alam nashrah laka sadrak. Lapang dada ya. Wa wada'na anka wizrak. Ingat aku ringankan bebanmu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Kamu pernah ngerasa berat tapi ujung-ujungnya selesai kan? Dulu kamu ngerasa habis karir saya nih. Ini habis kejadian ini pasti orang udah gak percaya lagi sama saya. Ini habis kejadian ini pasti orang udah gak mau ketemu lagi sama saya. Ini habis perkara ini pasti orang udah gak mau lagi nih ngeliat muka saya. Nih udah terbongkar, se-Indonesia viral, udah tahu nih bobroknya saya. Udah tahu aib-aib saya. Wah, saya di penjara, udah gak ada lagi kesempatan saya untuk pulang ke pangkuan Allah. Saya udah masuk penjara, gak ada lagi kesempatan saya untuk balik kepada Allah. Saya udah ketahuan begini dan begitu. Saya udah pakai jaket ini dan itu. Saya sudah kena sebagai kasus misalkan apalah, tersangka atau apa. Satu RT, satu kabupaten, satu kecamatan, satu wilayah, satu negara udah viral. Karena aib kita diketahui misalnya. Allah kan tetap maha baik. Toh pada akhirnya alladzi anqadha dhahrak. Dulu bebanmu berat, aku yang mengangkatnya kan. Dulu kamu bilang ini titik terakhir, akan habis karirmu sudah ini. Tapi nyatanya enggak kan. Waktu kemarin corona tiarap semua. Tapi nyatanya sekarang, hambaku aku titipkan corona sebentar agar kamu mengambil sejenak quality time bersama keluargamu, untuk kemudian sesudahnya beberapa tahun aku karuniakan kamu kembali lebih jaya bahkan dari sebelum-sebelumnya. Makanya Allah tuh ngangkat beban pundak. Berat di sini tuh sahabat.
Tapi kan bersama Allah jadi ringan. Tulis di kolom komentar ya. Asal bersama Allah, jiwa lapang, hati ringan, hidup tanpa beban. Asal bersama Allah, jiwa lapang, hati ringan, jiwa lapang, ringan beban, hati nyaman. Udah. Asal bersama Allah. Nggak mungkin bebannya hilang, tapi ringan beban. Asal bersama Allah, jiwa lapang, ringan beban. Diringankan, Allah yang meringankan. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah tinggikan namamu. Dan kami Allah meninggikan sebutan-sebutan namamu. Dalam Al-Quran ayat ini menerangkan bahwa Allah mengangkat derajatnya Rasulullah SAW, meninggikan kedudukan Rasulullah SAW, memperbesar pengaruhnya Rasulullah SAW, menginfluence banyak orang. Dan apakah ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan nubuahnya Rasulullah SAW? Apakah ada yang lebih utama dari tersebarnya kebaikan ke seluruh penjuru dunia, yang diikuti oleh pengikut-pengikut setia yang patuh menjalankan perintahnya Rasulullah SAW? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti meneladani baginda Rasulullah SAW. Tafsir yang keempat, tadabbur ayat yang keempat. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan nama Rasulullah SAW. Allah tinggikan luas pengaruhnya. Allah buat mudah semakin banyak orang setia kepada baginda Nabi SAW. Termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Berarti siapa? Followers-followersnya Rasulullah. Siapa followersnya Rasulullah? Teman-teman semua yang nonton, mungkin ada yang non-muslim. Kami mendoakan semoga sahabat sebangsa setanah air selalu dalam kebaikan dan kemudahan untuk hatinya lapang, menerima kebaikan yang datang. Siapa tahu kalau ada yang non-muslim menonton tayangan ini, kita belajar bareng-bareng. Ada nilai-nilai kebaikan yang teman-teman bisa ambil. Silakan, dan kami mendoakan semoga Allah karuniai hidayah dan berkenan untuk menjemput hidayah terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah saudara sebangsa setanah air. Kami sangat hormat kepada saudara-saudara kami. Kita saudara sebangsa setanah air. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditinggikan ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala namanya Rasulullah SAW. Orang-orang menyebutnya, bahkan sampai hari kiamat nama Rasulullah SAW selalu bersanding. Asyhadu an la ilaha illallah ketika azan berkumandang. Setelah itu disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Rasulullah disebut di seantero jagat raya. Ke Turki nama Nabi disebut. Ke Uganda nama Nabi disebut. Ke Afrika nama Nabi Muhammad disebut. Ke Madinah nama Nabi Muhammad disebut. Ke New York yang kemarin sholat tarawehnya di Times Square, nama Nabi disebut ketika azan Maghrib, azan Isya. Allah buat orang menyebut nama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, kadang kita tuh harus bersyukur ya, senang gitu. Punya satu nama yang menghilangkan gundah gitu. Satu-satunya nama yang membuat kita tenang jiwanya, Muhammad. Makanya saking mencintai, ya Allah, mudah-mudahan sama-sama ya kita lagi belajar sayang, belajar cinta sama Nabi. Saking mencintainya, buah hati kami yang ketiga kami beri nama Muhammad.
Karena begitu terinspirasinya sama Rasulullah SAW. Namanya Muhammad Umar Abdurrahman Haas. Umar, mana bajunya Uti? Ini nanti ngaji Umar sini. Umar Muhammad, karena Muhammad Rasulullah. Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Haas, sematan akhirannya aja. Teman-teman yang dirahmati Allah, boleh tuh nanti kalau punya keturunan, punya cucu, sematkan nama Muhammad siapa gitu. Barakallahu fikum. Jadi orang-orang Rasulullah ditinggikan namanya, orang-orang yang beriman ditinggikan juga namanya. Tapi habis ini izin teman-teman nambahin ya. Tapi habis ini bukan berarti yang namanya tidak Muhammad terus gimana-gimana gitu, enggak ya. Semua nama baik. Nama saya juga nggak ada Muhammadnya, Irfan. Bukan berarti yang nggak ada Muhammadnya terus kemudian gimana-gimana gitu ya. Enggak, maksudnya nggak apa-apa kalau terus kemudian teman-teman tidak namanya Muhammad yang laki-laki ya, nggak apa-apa. Semua nama baik. Orang tua kita memberi nama-nama yang baik. Asalkan kita tahu ya, nama itu dekat dengan kebaikan. Jangan beri nama yang lekat dengan identik tokoh-tokoh yang teman-teman tahu. Seperti ngasih nama anaknya siapa? Fir'aun. Nama anaknya siapa? Syaiton. Ya, nama-nama yang kayak gini enggak ya tentunya. Tapi kalau bisa berikan nama-nama yang baik. Begitu sahabat. Nama-nama yang baik. Barakallahu fikum. Jadi ditinggikan juga. Rasulullah namanya ditinggikan, orang-orang yang beriman meneladani dan mengikuti baginda Rasulullah SAW, namanya juga Allah tinggikan. Bukan namanya, lebih tepatnya adalah keyakinannya, kedudukannya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Al-Qur'an, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 139. Ali Imran ayat 139. Ayo kita cari. Ini tentang iman. Jadi bukan cuma sekedar mereka yang bertemu sama Nabi, bahkan kita yang gak bertemu sama Nabi pun tetap punya kesempatan, sahabat yang dirahmati Allah. Udah, Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa antum, kalian semua itu, a'launa, adalah orang yang tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita jadi orang yang derajatnya paling tinggi. Jawabannya ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat 139. Jadi ayat Al-Insyirah ayat yang keempat dikuatkan dengan Ali Imran 139. Al-Insyirah ayat 4 dikuatkan dengan Ali Imran 139. Apa Al-Insyirah ayat yang keempat? Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan namamu wahai Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu dan setia mengikuti engkau. Rasulullah pernah bersabda, aku rindu saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? La bal antum ashabi. Enggak, kalian itu sahabat-sahabatku. Siapa saudara Anda ya Rasulullah? Saudara-saudara saya adalah mereka yang belum pernah melihat saya, belum pernah hidup sezaman dengan saya, tapi mereka beriman kepada aku. Itu saudara-saudaraku. Siapa kita? Kita tidak hidup sezaman sama Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah kecuali dalam mimpi. Kalau yang pun sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Dan kita beriman kepada baginda Nabi. Nabi sayang sama kita insya Allah. Teman-teman nyadar gak sih? Disayang sama Rasulullah, dieman sama Rasulullah. Kita tuh disayang sama Rasulullah, disayang sama Nabi. Jangan kecewain Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita balik ya teman-teman ke ayat berikutnya. Umar sini soleh, ngaji sini soleh. Surah 94 ayat yang kelima sekarang.
Fa in fa inna ma'al usri yusra. Maka yakinkan setelah engkau merasakan betapa pedihnya, bukan setelah kalimatnya, fa inna ma'al usri yusra. Yakinkan pada diri kita masing-masing, bersama kesulitan itu datang, Allah hadirkan kemudahan-kemudahan. Allah gak berfirman fa inna ba'dal usri yusra, sesudah, bukan ba'da, tapi ma'a al usri yusra, bersama yang sulit Allah berikan kemudahanmu. Jadi kalau hari ini lagi sulit, itu hadir kemudahan bersama yang sulit itu. Kalau lagi lupa, nanti pelan-pelan diingatkan. Lagi khilaf, nanti pelan-pelan Allah hadirkan kemudahan kembali kepadanya. Lagi kurang, Allah yang cukupkan. Lagi sulit, Allah yang mudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama sulitmu itu loh, aku janjikan akan hadir kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit pasti akan ada kemudahan. Jadi kita gak perlu khawatir loh sahabat. Kenapa ya Allah saya ditipu? Hambaku bukan ditipu, aku lagi mengajarimu supaya lebih berhati-hati lagi. Kenapa ya Allah saya kok diselingkuhi? Kesetiaan saya diciderai. Hambaku bukan begitu cara mandangnya. Aku hadirkan seperti itu di kehidupanmu supaya kamu jadi hamba yang setia, tidak lagi menciderai kesetiaan yang orang berikan kepadamu. Ini aku ajarin arti setia. Dan jangan pernah berharap setia dari mereka yang murahan, karena setia hanya milik mereka yang mahal. Ya Allah, kenapa saya kok kurang? Hambaku bukan kurang. Sebenarnya aku cukupi engkau, dan ini adalah metode engkau sedang belajar agar terus bisa mensyukuri semua nikmat-nikmatku, agar satu saat aku kayakan kamu tahu bagaimana rasanya kurang. Lewat di lampu merah ngelihat ada orang pakai manusia silver gitu ya, pakai silver, terus kita bilang, ya Allah ini dalam kendaraan motor, di mobil, apalagi nyamannya luar biasa, ber-AC, beliau panas-panas untuk mencari sesuap rezeki. Bismillah, ayo. Ada mungkin ya kita terlepas daripada beliau membuka auratnya dan segala macam, tentu semoga menutup aurat. Tapi jauh daripada itu, kita tahu ya sahabat ya, saat ada pihak yang kekurangan, sebisa mungkin kita bisa bantu. Ada orang jualan tahu Sumedang. Ini beliau jualan, beliau gak minta-minta, beliau jualan. Kalaupun minta-minta pun kita bisa ngasih aja tanpa harus mencelanya. Apalagi ini jualan. Pak, sebentar Pak, hadiah Pak, bismillah. Ayo tahunya iya, satu aja tapi ini hadiah. Waalaikumsalam, sini Soleh. Mau ngaji, ini Umar mau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini Umar mau ngaji. Namanya siapa? Muhammad, Umar, Abdurrahman, Haas. Ini Umar mau ngaji, kakak-kakak, tante-tante, sahabat-sahabat, Pak De Bude, Uti-uti. Umar udah sholat subuh? Udah sholat subuh belum? Udah. Sholat subuh. Terus sholat apa? Zuhur, asar. Terus sholat maghrib. Terus sholat isya. Ngaji dulu Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, tadi sampai mana? Sampai mana Umar? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama yang sulit Allah mudahkan. Bersama yang sulit Allah mudahkan. Para ulama membahasakan, sesungguhnya tidak akan pernah bisa dua kemudahan dikalahkan dengan satu kesulitan. Gak bisa. Allah kasih dua kemudahan, gak mungkin dikalahkan dengan satu kesulitan. Oh, mau ke UTI, ya ke UTI. Jazakumullah khairan ya Umar. Assalamualaikum, bilang dulu. Assalamualaikum sahabat Al-Quran. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Icum. Udah jalan beli bubur sama Uti. Jazakumullah khairan Uti. Ayat yang berikutnya, yuk kita selesaikan yuk teman-teman. Udah jam 6, alhamdulillah. Selamat beraktivitas buat yang beraktivitas. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dalam beramal solih, lanjutkan amal solih di episode berikutnya. Ini sahabat, Islam mengajarkan profesionalisme dalam Islam itu ada dalam ayat ini. Fa'idha faragta fansab. Kalian kalau sudah selesai beramal solih di satu bidang, lanjutkan di amal solih episode berikutnya. Sahabat ini udah ngaji, sholat subuh udah, kajian subuh syuruk udah, lanjutkan di episode berikutnya. Ibu Neng Tiara dari Serang Banten, terima kasih banyak. Ibu Listiani Channel, teman-teman user Diana, Dewi, Salwatun, Pak Sugiyarto, salam takzim Pak Sugiyarto, Dafa Hijab, Wulandari, Zaki Gani, Mama Safira, Titik Sutriningsih, Sinta 124, Bunda Yati, dan semua sahabat yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan katsir. Nuri 82 dan semua sahabat semua. Ada rumus dalam Islam. Kalau sudah selesai, jangan terlalu lama kecuali engkau menggandeng dengan kebaikan episode berikutnya. Jadi udah selesai nih. Udah selesai. Sensen, Mas Sensen, Masya Allah, Tabarakallah. Mampir Bang Sensen di Meruyung Limo Depok. Kami lagi di kediaman orang tua kami di Meruyung Limo Depok. Bang Sensen silahkan. Dan teman-teman semua mampir ya, silaturahmi ya. Nanti hari Jumat kita silaturahmi bareng halal bihalal di sini ya. Di kediaman orang tua kami di Depok ya. Semuanya mampir, silahkan silaturahim. Hari Jumat jam 16 sampai maghrib, insya Allah mudah-mudahan bisa kita silaturahim. Nanti saya Sherlock di grup insya Allah. Ada kalimat Allah berfirman, Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai, nanti insya Allah, ayo lanjutin lagi ya. Di mana itu Ustaz? Di Depok Bang Sensen, di Depok Meruyung Limo Depok. Di Meruyung Limo Depok. Kalau dari Andara, exit tolnya exit tol Sawangan. Kalau dari Andara, exit tolnya exit tol Sawangan paling ujung. Ahlan wa sahlan, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa silaturahmi. Sama teman-teman semua juga nanti cari aja exit tol Sawangan. Nanti tinggal keluar belok kanan lagi udah sampai kediamannya Uti. Masih di Depok ternyata, iya. Nanti kita silaturahmi hari Jumat ya sahabat. Kita halal bihalal sama semua teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Kita halal bihalal nanti. Kembali ke dalam ayat, Fa'idha faragta fansab. Kalau udah selesai, lanjut ya. Ada kebaikan, terselesaikan, lanjut lagi. Ada satu project, selesai, lanjut lagi ke project berikutnya. Dan jangan lupa, apapun awali dengan bismillah. Kalau selesai, akhiri dengan alhamdulillah. Ditulis di kolom komentar, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Dari Ibu Neng, grupnya apa Ustadz? Ibu Neng Sih Neng. Grupnya ada di grup WhatsApp, teman-teman izin informasi.
Juga kalau ada di antara sahabat ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya tentang video-video pendek cuplikan dakwah yang bisa jadi story WA. Sahabat berkenan untuk belajar bersama, mudah-mudahan jadi hamba yang lebih baik, gratis. Bisa gabung di grup WhatsApp kajian saya gratis. Tap link di bio. Caranya sebut nama, asal kota, asal negara. Sebut nama, asal kota, asal negara. Gratis. Begitu sahabat. Barakallahu fikum. Caranya tap link di bio ya. Barakallahu fikum. Terus ayat yang terakhir, wa ila rabbika fargob. Dan kalau mau punya harapan, berharap hanya kepada Allah saja, jangan yang lain. Berharap hanya kepada Allah saja, jangan yang lain. Oke sahabat, begitu dulu. Udah jam 6, gak kerasa udah 1 jam kita bersama. Kali ini kita mau buka tanya jawab, insya Allah. Kalau kemarin mohon maaf belum bisa tanya jawab, sekarang tanya jawab. Terima kasih atas teman-teman yang udah sematkan bertanya. Mohon izin ya sahabat, izin pertanyaannya kalau bisa jangan di kolom komentar karena nanti ketiban. Tapi di fitur itu ada kolom pertanyaan, masukin pertanyaannya di kolom pertanyaan supaya nanti langsung pertanyaan. Dari akun Mahmudah Siti. Gimana cara seorang alim tapi akhlaknya, gimana kalau ada seorang yang alim tapi akhlaknya sangat buruk? Pernah Rasulullah ditanya kayak gitu. Pertanyaannya kurang mirip. Ya Rasulullah, tetangga saya itu sholat, wa yu'dhiya jiraniha bilisaniha, tapi lisannya itu gak kejaga banget ya Rasulullah. Dia sholat, dia puasa, tapi lisannya tuh nyelekit banget, nyakitin hati tetangga-tetangganya. Dan banyak orang tersakiti karena lisannya. Yu'dhiya jiraniha bilisaniha. Jirannya, tetangga-tetangganya, disakiti bilisaniha karena lisannya. Kata Rasulullah, baginda mulia bersabda, huwa au hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni nerakanya Allah kalau gitu. Jadi sahabat, bukan cuma sekedar ilmunya doang, tapi ya ilmu ya akhlak, ilmu ya adab. Ilmu banyak tapi miskin adab, itu namanya belum berilmu dong. Orang berilmu kan akan mengamalkan apa yang dia punya. Ini termasuk buat saya juga pribadi. Ayo kita beramal dengan ilmu yang kita punya. Begitu ya, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Dari akun Tirastari 2. Izin bertanya, apakah saya berdosa saya live di TikTok bersilaturahim? Maksudnya? Segala sesuatu, selama sesuatu itu dipakai untuk kebaikan, termasuk TikTok dan semua sosial media, hukumnya boleh dan bahkan bisa jadi pahala jariah. Teman-teman posting yang baik, qadarullah wa masyafa'al, ada 10 orang aja yang nonton. Mohon maaf, misalkan 10 orang yang nonton, lalu terus tiba-tiba dari postingan kebaikan itu, atas seizin Allah, 10 orang 1 aja berubah. Oh, itu kita dapat pahala jariah luar biasa. Makanya kami utarakan posting yang baik-baik, share yang baik-baik. Karena hari ini sosial media itu jadi data jariah buat kita insya Allah. Dan jadi pahala jariah buat kita insya Allah kalau kita pakai untuk selaksa kebaikan. Dari Ayahanda Pak Sugiyarto Limas Garden, semoga Allah memuliakan Ayahanda sekeluarga dan semua teman-teman TikTok, YouTube, Instagram dimuliakan Allah selalu. Saat terbatas sebaiknya tahajud lengkap atau perbanyak berzikir. Di saat waktunya sangat terbatas, tapi kita ingin panen pahala sebanyak-banyaknya, bisanya seperti apa? Pilih tahajud atau berzikir? Kalau bisa dua-duanya, idealnya dua-duanya. Ayahanda mohon izin dan kita semua teman-teman dirahmati Allah, tahajud walau gak banyak. Kalau gak bisa 11, maka 2, sisanya pakai untuk istighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menggabungkan 2 niat dalam kebaikan, bagus. Dari Sheila 1060. Saya bekerja di instansi tadi lembaga keuangan. Dalam hal ini ada unsur-unsur ribanya. Apakah itu termasuk saya kerja di tempat itu termasuk riba? Jawabannya iya. Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti yang lebih baik dan semoga Allah muliakan sahabat meninggalkan sesuatu karena Allah ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Gimana ketika sedang futur? Terkadang saking lelahnya bekerja bisa futur. Kalau futur rumusnya 3. 1, mohon pertolongan kepada Allah agar gak futur lagi.
Yang kedua, yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa paksakan untuk kembali semangat. Terus yang ketiga, siapa-siapa yang futur dia harus cari circle yang baik agar supaya Allah mengizinkan nanti dia bergabung dengan circle-circle yang baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Reni Zahira. Lagi posisi di fitnah, ditambah lagi dibilang tukang ngacau, itu gimana? Yang pertama, Al-Quran, Allah berfirman, Quran surah Furqan ayat 63, qalu salama. Allah berfirman, ya balas saja dengan perkataan-perkataan yang menyelamatkan, mendamaikan. Jangan sibuk dengan mereka. Wahjurhum hajran jamila, abaikan saja. Quran surah Muzammil ayat yang ke-10. Dari akun Ukhti Solihah 90, izin bertanya gimana menyikapi orang yang menzalimi kita padahal ikhlas ridho. Maksudnya gimana menyikapi? Kita udah ikhlas, kita udah ridho atas kezalimannya, tapi kita sikapnya harus gimana? Satu, jadikan itu sebagai pelajaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an surah Al-A'raf 199, a'rid anil jahilin, berpaling. Berpaling dari orang-orang jahil, berpaling dari mereka-mereka itu. Dari Liad_Nila Kandi, apakah niat sholat tahajud, sholat taubat bisa dijadikan satu? Jawabannya bisa. Barakallahu fikum. Dari akun Aisyah, kalau ada cicak hitam di rumah apa betul bentuk sihir? Allahu a'lam bishawab, kami tidak tahu jawabannya, tapi Nabi menyunahkan, Nabi menganjurkan siapa yang melihat cicak hendaknya dibunuh. 1 kali pukulan dapat 100 pahala, 2 kali pukulan 90 pahala, 3 kali pukulan 80 pahala. Termaktub dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Diamalkan ya, kalau ngeliat cicak langsung dibunuh aja, gak apa-apa. Itu sunnahnya Nabi SAW. Dari akun Kanayatita, tahun 2009 saya hamil dan tidak puasa, tapi bayar fidyahnya 12 tahun kemudian. Apa hukumnya? Jawabannya boleh. Selama masih hidup, diberi kesempatan, diberi keluasan rezeki, bayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah nggak perlu lagi bayar puasa qadha. Ada di Quran surah Al-Baqarah 184. Cicak hitam, sudah ya tadi Ibu Aisyah. Nina IP7, bolehkah berzikir Al-Ikhlas 100 kali tujuannya agar hati tentram? Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya secara umum tanpa harus dikhususkan berapa bilangan hitungannya, maka silahkan diperbanyak, tidak masalah. Mau 100, 1000, 2000, 3000 silahkan. Apalagi kalau memang kita hafalannya cuma Al-Ikhlas, diperkenankan. Dari Santi Ahmad, mohon contoh harapan bersandar kepada Allah. Yang pertama, siapa-siapa yang bersandar kepada Allah, dia menjadikan semua tujuan hidupnya hanya mencari ridho Allah. Yang kedua, orang-orang ini mengawali dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. Yang ketiga, dia mengerti betul proses-prosesnya. Kalau mendekat kepada yang haram, ada suap, menyuap, sogok, menyogok, dia nggak mau. Kecuali dia akan pilih yang halal-halal. Barakallahu fikum. Dari Arsila Naladipa, dari akun Arsila Naladipa, mana yang lebih diutamakan, mendoakan orang tua yang sudah wafat atau yang lain? Kedua-duanya digabungkan. Menggabungkan ada banyak amal soleh, itu lebih diutamakan. Menurut banyak ulama lebih diutamakan. Jadi doakan orang lain, kaum muslimin didoakan, dan doakan orang tua kita juga. Mas Bahari Umar, gimana caranya kita sehat dari rasa trauma? Saya pernah gagal dalam menikah, sekarang melihat yang lain menikah, jadi ada perasaan takut dan segala macamnya. Rasa trauma masing-masing teman-teman harus tahu ya, masing-masing kita punya perasaan yang berbeda-beda. Kadar perasaannya, ada yang memang traumatiknya itu sangat tinggi sehingga membuat takut terjatuh lagi, takut memulai yang baru lagi. Tapi yakini selama kita punya Allah, Allah akan selalu membersamai kita. Dan selama yang kita niatkan menikah itu karena Allah, menjaga kemuliaan diri, tidak berbuat zina atau yang lain sebagainya, maka insya Allah itu kemuliaan yang akan didapatkan insya Allah bi'idznillah. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Untuk litaskunu ilaiha. Akun Opi Emut 3, apa hukumnya modal usaha pinjam di bank? Jawabannya riba, dan itu diharamkan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahalallahu al-bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Karena Allah sudah berfirman, maka saran saya stay away from riba. Barakallahu fikum.
Dari akun Elviani, bismillah, gimana menyikapi keluarga yang menzalimi kita dalam hal warisan? Bersabar, ingatkan, doakan. Itu cara sikap kita. Bersabar, ingatkan, doakan. Kalau udah diingetin tetap dia zalim, urusan warisan sama kita, serahkan kepada Allah. Pasti akan dibalas sempurna sama Allah. Saya lagi diuji dalam masalah rezeki, biaya sekolah dan lain-lain, itu bagaimana? Yang pertama, harus banyak-banyak ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, luruskan niat untuk membayar. Yang ketiga, ikhtiar yang terbaik. Siapapun yang akan mencari rezeki Allah, Allah mudahkan untuk mencari jalan-jalan rezeki, di mana Allah hadirkan rezeki di sana lewat wasilah yang di sana. Caca ISK, apa hukumnya suami menggantung istrinya sementara dia tinggal di rumah mertua? Lebih dengar kakak-kakaknya. Jawabannya, seorang suami tidak boleh menggantung istrinya. Harus jelas, iya, enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ceraikan baik-baik kalau memang kamu mau ceraikan. Kalau tidak, ya pertahankan lalu kemudian perbaiki bersama-sama. Seperti itu ayat dalam Al-Quran. Teman-teman nanti bisa mengkajinya lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Dari akun Anistia 19, manakah doa yang didahulukan? Doa untuk orang tua atau diri sendiri? Dua-duanya digabungkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suwon 26. Tips supaya pemuda agar istiqomah dalam dakwah. Yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Yang kedua, harus paksakan. Pertamanya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi karakter. Dan satu hari upload konten satu minimal. Syukur-syukur satu hari bisa upload lebih dari satu. Dan kenapa saya bilang begitu? Termasuk sahabat-sahabat semua ya, kalau bisa konten kebaikan disebarluaskan. Kenapa? Alasannya karena kalau kita mau perbandingkan pun konten baik dengan yang mungkin selain yang baik, konten-konten kebaikan, konten-konten dakwah, itu menghiasi berapa persen sih di platform sosial media? Paling hanya 2%. 98%-nya kan isinya kita tahu sendiri seperti apa. Karenanya yuk kita hiasi lini sosial media agar isinya adalah jariah-jariah buat kita bersama-sama. Teman-teman semangat nyebarin dakwahnya. Makasih Mas Suwon pertanyaannya, jadi harus semangat ya. Minimal 1 lah sehari diupload. Ustadz, apakah dikabulkan doa orang yang memakan riba? Kata Nabi bersabda, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam fa yustajabulah. Kalau makanan muharam, minuman muharam, disupport dari pendanaan yang haram-haram, fa yustajabulah. Gimana doanya mau dikabul? Gimana hidupnya mau tenang? Maka stay away from riba. Akun Mardiah 7415. Gimana kalau kita terlanjur pinjam di bank? Ada 3. Yang pertama, niat melunasi. Nabi bersabda, riwayat Ibnu Majah, siapa yang punya hutang berniat melunaskan hutangnya, Allah bantu dia melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, berikhtiar. Yang ketiga, berdoa banyak-banyak. Ikhtiar untuk melunasi. Niat untuk lunas, ikhtiar, lalu terus kemudian doa banyak-banyak. Terus yang keempat, tambahan janji sama diri sendiri untuk tidak berhutang lagi. Barakallahu fikum. Ini tuh dari atas apa dari bawah sih sebenarnya pertanyaannya ya? Astagfirullahaladzim. Jika merasa dada sesak karena kesulitan, apakah boleh berdoa dengan menangis? Boleh. Nabi SAW pernah sholat dan kami para sahabat mendengar seperti dada Nabi SAW ada suara air yang mendidih. Nabi nangisnya tuh sampai sesenggukan. Dalam sholat aja boleh, apalagi di luar sholat. Gimana cara kita sebagai single parent merayu mengajak anak agar tertarik masuk pesantren? Yang pertama, doakan. Yang kedua, silahkan ajak ke pesantren, keliling-keliling pondok. Terus yang ketiga, ingat ya sahabat, boleh kita mengarahkan, serahkan kepada Allah. Tawakal yang ketiga. Santi Afan Hafiz, gimana tata cara yang benar untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Tata caranya adalah langsung mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sebagaimana riwayat yang Nabi SAW sampaikan. Betty Ramlan, sholat sunnah kita baca iftitah dulu nggak? Boleh dibaca, boleh tidak, karena iftitah hukumnya sunnah, maka boleh dibaca, boleh tidak. Dari akun Ariani Hidayah 76, apakah berdosa haramkah posting
Wallahu a'lam bishawab. Berbeda pendapat di antara ulama, tapi kami mengatakan Allahu a'lam, kami tidak tahu. Ustadz, gimana selalu bimbang jika sudah mengambil keputusan padahal saya sudah sholat tahajud? Tidak perlu bimbang, tetap jalan asalkan kita melibatkan Allah, pasti Allah berikan yang terbaik dari jawaban-jawaban terbaik. Barakallahu fikum. Dari Andung Flower. Izin, saya mau tanya, kalau sedekah subuh dikasih kemana? Boleh, sedekah subuh dikasih kepada untuk support kebaikan-kebaikan dimanapun, kepada siapapun boleh. Begitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa insya Allah maslahatnya lebih besar ketika dititipkan kepada satu atau A atau B, silakan teman-teman senyamannya aja. Begitu ya, senyamannya aja. Silakan sedekah kepada siapapun, kemanapun, senyamannya teman-teman semuanya. Muhammad SNI. Gimana jika kita terlalu cemas dengan masa depan? Apa amalan supaya hati tenang? Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu kalau mau tenang, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akun Putuna Tarina. Orang yang sudah meninggal itu apakah masih bisa mengingat dan kangen dengan keluarganya di dunia? Nanti ada riwayat orang-orang mencari daripada orang-orang ahli syurga setelah masuk syurga, mencari daripada keluarganya. Ya Allah, keluarga saya mana? Coba dilihat di neraka. Ada ternyata. Dengan seizin Allah, kalau memang Allah mengizinkan, nanti dia bisa mengambil keluarganya untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau anaknya adalah penghafal Al-Quran. Termasuk teman-teman yang soleh juga, maka perbanyaklah teman-teman yang soleh. EABD_EABDI. Prasangka buruk terkadang timbul begitu saja, padahal saya nggak mau berpikiran buruk sama orang. Kalau tiba-tiba itu datang prasangka buruknya itu gimana? Tepis jauh-jauh prasangka buruk tersebut, jangan hadirkan dan jangan pernah diizinkan untuk masuk. Sukaisi. Pak Ustadz, saya lagi diuji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan. Allahumma rabbanas adibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan beliau, Ibu Sukaisi 8853, dan sembuhkan semua kaum muslimin ya Allah, amin. Zikir apa yang paling banyak? Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin, atau zikir la haula wa la quwata illa billah. Dari akun Opi Emut, apa hukumnya menggadaikan emas di pegadaian? Sebaiknya dihindari. Bang Sensen Ahmad mau tanya, Ustadz, apakah aku termasuk riya ketika aku posting foto waktu ibadah di Mekah padahal aku tidak berniat riya? Jawabannya tidak sama sekali, selama niatkan kita niat tulus cari ridhonya Allah, dan kita memposting apa yang dalam hal ini kebaikan yang kita postingkan itu semata-mata untuk mencari cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti postingan itu bisa jadi motivasi bagi yang lain yang belum pernah berangkat haji, belum pernah berangkat umroh. Bang Sensen posting, insya Allah nanti itu jadi jariah buat Bang Sensen sekeluarga besar. Tapi ada dua hal, yang posting harus jaga hati, jaga niat. Yang menonton, yang menyaksikan harus benar-benar dipegang ya. Jangan sampai lisan ini gampang bilang ria, karena kita nggak tahu isi hatinya orang, yang tahu hanya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan dari TikTok Siti Mariam, apakah boleh umroh masih punya cicilan? Jawabannya, lunaskan dulu hutangnya, silahkan berangkat umrohnya. Tapi kalau merasa ini hutangnya lama, udah rindu banget sama umroh, silakan saja. Yang penting cicilan di bulan itu harus terpenuhi. Dan saran saya, mudah-mudahan teman-teman menjadikan setiap episode itu sebagai pelajaran dan itu sebagai hal yang terakhir, dan jangan berhutang lagi. Dan semoga teman-teman diizinkan oleh Allah beli apa-apa secara tunai, insya Allah, amin. Oh ya, salam takzim ya Bang Sensen untuk keluarga besar di Andara, barakallahu fikum. Akhir-akhir ini saya selalu istiqomah ibadah. Kenapa di sela-sela ibadah tapi selalu teringat kematian? Tanda orang takut kepada Allah, dia takut mengecewakan. Ingat mati itu salah satu tanda orang yang cerdas. Nabi bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mana dia sering mengingat kematian. Begitu sahabat, barakallahu fikum. Terima kasih banyak sudah membersamai. Semoga Allah memuliakan sahabat-sahabat semuanya. Pertanyaan terakhir ya dari Revalinda TikTok. Kalau ada orang yang aku sayang membenci dan berprasangka buruk, langsung diucapkan, gimana sikapku? Kalau ada orang benci sama kita, gak perlu dijelaskan. Pembenci akan tetap membenci tanpa dijelaskan. Kalau ada yang mencintai kita, gak perlu dijelaskan juga, karena yang mencintai tetap akan mencintai. Barakallahu fikum. Fokus kepada yang mencintai, jangan kepada pembenci. Oh, ada lanjutannya.
Lanjutannya, wah ketiban tadi. Terlanjur cinta sama suami orang, haram, gak boleh. Terlanjur cinta sama suami orang. Kalau hubungannya hubungan yang haram gak boleh. Tapi kalau ini mah babnya bab lain deh. Tapi kalau dia berbuat yang aneh-aneh dengan suaminya orang lain, sampai bahkan nauzubillahnya dia berbuat yang keliru, jangan. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat warga di rumah. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti kita ketemu di Masjid Al-Ittihad. Kita nanti ketemu di Masjid Al-Ittihad. Kita ketemu di Masjid Al-Ittihad. Di Masjid Al-Ittihad jam 9 pagi, perumahan Bukit Permai Cibubur. Wah, ada logonya. Maaf ya teman-teman, bukan gimana. Ini di sini. Soalnya ini TikTok kalau ngelihat logo, kan ada logo IG ya di sini. Biasanya TikTok kalau ngelihat logo si IG langsung tiba-tiba ke blog, ke banned gitu. Makanya tadi saya langsung singkat gini. Nanti, nah ini gini ya. Muara perjalanan seorang mukmin. Jam 9 di Masjid Al-Ittihad, perumahan Bukit Permai Cibubur. Teman-teman bisa di Google Map aja ya, perumahan Bukit Permai Cibubur. Kalau bisa datang, kita silaturahmi belajar bareng. Kalau teman-teman belum bisa, nanti live streaming insyaallah. Barakallahu fikum teman-teman. Semua video saya tanpa teman-teman izin saya halalkan, saya izinkan teman-teman dipotong-potong lalu diupload. Ingat, niatnya harus tulus karena Allah, jangan untuk mengadu domba, jangan untuk yang selain daripada itu. Fokusnya cuma Allah aja. Mudah-mudahan video yang kita potong-potong dan kita upload itu jadi sarana amal jariah kita semua sampai hari kiamat. Amin. Makasih banyak juga Bang Sensen, sehat lancar berkah. Teman-teman, semua postingan kebaikan boleh. Niatkan semua karena Allah, postingan kebaikan niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ria, bilang dikit-dikit ria, hati-hati ya yang ucap ria itu boleh jadi hati kita terlalu kotor yang menuduh orang berbuat ria. Ayo bersihkan hati kita bareng-bareng. Ingat dua hal, yang menonton jaga lisan, jaga ketikan tangan. Yang memposting jaga niat, jaga hati, fokus cari ridho Allah. Termasuk teman-teman semua, Bang Sensen dan Ibu Yati, Ibu Nurul Purwati, Ibu Sri Dewi, Ibu Indah Leo PH, Ibu Religio, ada Ibu Titin dari TikTok, Ibu Yana dari TikTok, Ibu Formosa dari TikTok, Ibu Nora Hadran dari TikTok, Ibu Alia Pinky dari TikTok, Ibu Lili, Ibu Cici Mahesa dari TikTok, dan semua teman-teman di TikTok mohon izin, dan di YouTube juga mohon dengan hormat penuh, dengan rasa takzim dan hormat kami mengundang teman-teman semua, silahkan. Nanti hari Jumat kita ada halal bihalal di kediaman orang tua kami di Meruyung Limo Depok, perumahan Komplek Marinir. Nanti masuk dari Komplek Marinir bisa, masuk dari Gang Duren, Jalan Duren 1, Gang Mushola Fatur Rahmah juga bisa. Nanti acaranya jam 16.00 sampai maghrib. Jam 16.00 sampai maghrib hari Jumat. Acaranya ramah tamah, tanya jawab, diskusi-diskusi ringan, kita ngobrol santai, sharing session. Itu insya Allah semua gratis. Teman-teman tinggal datang, bawa keluarga, kita silaturahmi bareng-bareng. Nanti kita duduk dan kita silaturahmi di sini. Di Bekasi kapan Ustadz? Kami perjalanan ini belum ada kesempatan untuk silaturahmi ke Bekasi. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa lain waktu ya ke Bekasi atau ke tempat yang lain. Hari ini nanti di Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur, Masjid Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur. Sampai jumpa. Di Tangerang Selatan kapan Ustadz? Baru kemarin dari Tangerang, dari BSD 2 kali, dari Bintaro 1 kali. Sehat-sehat. Ibu Pinky Promi, thanks ilmunya hari ini. Barakallahu fikum. Teman-teman semua sehat. Ke Singapura kapan Ustadz? Kemarin 2012. Udah 10 tahun yang lalu. Nanti kita ketemu lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Ke Jogja Ustadz. Jogja besok akhir Mei ini ke Jogja ya sahabat. Tanggal 30 di Masjid Kampus UGM. 30 Mei di Masjid Kampus UGM Jogja. Nanti kita ketemu di Masjid Kampus 30 Mei insyaallah. Ke Bandung akhir Oktober ke Bandung.
Pengen masuk grup Ustadz, gimana caranya? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kita belajar bareng di sana. Ada video pendek di sana, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat.